Film diawali dengan memperlihatkan sepasang orang tua yang datang menemui seorang dokter untuk berkonsultasi tentang kondisi anak mereka yang bernama Wolf. Sang ibu terlihat khawatir dan terus menanyakan perilaku aneh yang sering dilakukan Wolf. Dari hasil pemeriksaannya, dokter menjelaskan bahwa Wolf mengidap autisme sejak ia masih kecil. Ia juga menambahkan bahwa gejala dan perilaku Wolf biasanya muncul ketika ada cahaya yang terlalu terang dan suara musik yang keras. My practice focuses on education. Setelah memahami keadaan keluarga itu, dokter pun menawarkan agar Wolf tinggal di rumah miliknya, tempat ia merawat anak-anak berkebutuhan khusus dengan sistem keamanan yang baik dan terapi pendidikan khusus. Tentu saja sang ayah setuju dengan harapan Wolf bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik di sana. Sementara itu, adik Wolf yang bernama Braxton adalah satu-satunya anak dalam keluarga yang hidupnya normal. Perlu diketahui, autism yang Wolf alami terlihat dari tingkahnya yang akan terus mengulang kata-kata yang sama, sampai ada orang yang bisa menenangkannya. Hingga tak lama kemudian, seorang gadis kecil datang menghampirinya dan memberikan kepingan puzzle milik Wolf yang hilang. Hingga akhirnya Wolf pun kembali ke mode senyapnya. Adegan kemudian beralih ke masa ketika Wolf sudah dewasa. Kini ia bekerja sebagai accounting di perusahaan kecil yang ia dirikan. Sebagai seorang akuntan lepas, ia bertanggung jawab untuk membantu perusahaan dalam mengatur keuangan, membuat laporan pembukuan, dan pekerjaan administrasi lainnya. So, order supplies to you. I just zip on over to Zip. Di adegan lain terlihat seorang agen keuangan bernama Raymond yang memanggil agen federal bernama Medina. Ternyata alasan pemanggilan Raymond adalah untuk menjadikan Medina sebagai rekannya dalam menyelidiki kasus-kasus kejahatan yang berkaitan dengan keuangan. 2 years Baltimore PD as an analyst. impressive work. Tak lama kemudian, Raymond kemudian menunjukkan berbagai bukti tentang seorang pria misterius yang dikenal dengan sebutan The Accountant, di mana pria tersebut kerap membantu kelompok mafia dalam menyembunyikan dan mengamankan uang serta harta yang kliennya miliki. Raymond kemudian menceritakan salah satu kasus yang pernah melibatkan The Accountant. Ia mencontohkan ketika seorang bos kartel narkoboy diberitahu oleh bendaharanya bahwa uang sebesar 30 juta dolar tiba-tiba hilang. Bos kartel itu lalu mempekerjakan sang akuntan untuk mencari tahu kemana uang itu pergi. Tokyo, Tel Aviv, Naples. Bukannya rugi, sang bos justru menjadi lebih kaya karena bantuan akuntan tersebut. Ia bisa mengetahui segalanya. Raymond menjelaskan bahwa ia sudah lama berusaha menangkap pria itu tetapi selalu gagal. Deloitte and Touche, H&R Block. I need to know who he is. Or we update your photo. Cerita kembali memperlihatkan Wolf setelah membantu kliennya, ia mendapat akses gratis ke sebuah lapangan tembak pribadi untuk berlatih. Dari jarak 1 mil, Wolf berhasil mengenai sasaran yang telah ia pasang sebelumnya. Selesai berlatih, ia menuju ke tempat persembunyiannya. Sebuah lokasi rahasia yang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan uangnya dengan rapi di rak khusus. Sebelum beristirahat, Wolf selalu menyalakan musik dengan volume yang keras agar pikirannya tenang. Meski terlihat kuat, ia masih sering terbawa kenangan tentang ibunya yang telah tiada. Di sini diketahui dulu sejak kecil, Wolf yang mengidap dengan autism sering kesulitan mengendalikan emosinya. Namun beruntung ia memiliki ayah yang selalu mendukung dan membimbingnya dengan penuh kesabaran. Berkat hal itu, Wolf tumbuh menjadi pria cerdas dengan banyak koneksi. Bahkan saat ia harus menjalani masa hukuman di penjara, ia mampu membangun karakternya di sana. I don't know if I'm ever gonna get out. That's what I am. Finally. All right, let's do another one. Keesokan paginya, Wolf terbangun dan segera berbicara dengan seorang wanita yang ia kenal sebagai Voice. Wanita itu bertugas mengatur seluruh urusan pekerjaan Wolf. Hari itu, Voice memberitahu bahwa ada tawaran baru dari sebuah perusahaan bernama Living Robotics. Ia juga menjelaskan beberapa kasus terkait perusahaan tersebut, agar Wolf bisa mempertimbangkan apakah ia akan menerima pekerjaan itu atau tidak. Setelah mempertimbangkan semuanya, Wolf akhirnya menerima tawaran pekerjaan itu dan mengikuti wawancara. Tanpa membuang waktu, Wolf segera menuju ke perusahaan yang dimaksud.
Dan setibanya di ruangan pertemuan, ia langsung berhadapan dengan Lamar Blackburn, pendiri sekaligus CEO Living Robotics. We have an incredibly complicated accounting system. Asisten Lamar yang juga berada di sana menjelaskan bahwa Wolf direkomendasikan oleh seorang teman mereka yang ahli dalam bidang matematika. Lamar pun kemudian bertanya apa alasan mereka harus mempekerjakannya. Dengan tenang, Wolf menjawab bahwa ia selalu menjaga kerahasiaan setiap kliennya. Makanya ia yakin jika dirinya akan dibutuhkan pada perusahaan tersebut. Mathematics from Cambridge. You're angry. Oh, Unusual way of making contact with you, Mr. Wolf. Alhasil setelah berbincang cukup lama, ia pun akhirnya menandatangani kontrak dengan misi yaitu membantu seorang akuntan bernama Dana Cummings dalam mengungkap sesuatu yang mencurigakan di perusahaan tersebut. It's cold. Scene lalu berpindah ke kota Zurich, Swiss. Di sana terlihat seorang pria bernama Braxton yang ternyata ia adalah adik kandung Wolf. Namun berbeda dengan kakaknya, Braxton kini bekerja untuk sebuah perusahaan keamanan swasta yang kerap menangani urusan kotor, dari memberi tekanan hingga menghancurkan bisnis pesaing klien mereka. CEO Dewey Cap, you have Kingdom. Hari itu Braxton mendatangi seorang pria yang berada di sebuah mobil. Dengan nada tenang, ia menjelaskan bahwa kliennya tidak senang dengan artikel penuh kebohongan yang ditulis oleh pria itu. Makanya Braxton memerintahkan si pria itu untuk menghapus berita palsu tersebut dan mau bekerja sama dengan pihak kliennya. Dengan terus melakukan tekanan kata-kata, akhirnya mau tidak mau si pria tersebut mau bekerja sama. Dan merasa tugasnya sudah selesai, Braxton pun langsung pergi dari sana. Wrong answer, son. Shit, I'm Simon. No pouting on my watch. Good boy, Simon. I'm proud of you. Cerita kembali beralih kepada Wolf yang akhirnya bertemu dengan rekannya Dana Cummings, yang saat itu sedang tertidur di meja kerjanya, namun terbangun karena kedatangan Wolf yang secara tiba-tiba. Sontak Dana pun langsung memperkenalkan dirinya. Oh, hello. Hi, Chris, then. I'm Dana. Cummings. Di sini Dana menjelaskan bahwa Lamar memintanya untuk mencari tahu kemana perginya sejumlah uang perusahaan yang tiba-tiba menghilang. Wolf yang mendengar hal itu dengan tenang, lalu ia berkata singkat bahwa cepat atau lambat data serta bukti keuangan yang hilang itu akan ia temukan. Yes, I understand. I'll find it. Yeah, okay. Yeah, you wanna... Okay. Dana pun akhirnya pamit untuk pergi dan meminta kepada Wolf untuk tidak sungkan menghubunginya jika memerlukan sesuatu. I'm in accounting if you need anything. Adegan kemudian berpindah ke sebuah konferensi pers milik Lembaga Investigasi Nasional. Di sana, publik diperkenalkan dengan Raymond, agen baru yang ditugaskan menangani kasus besar tentang penggelapan dana perusahaan yang sedang marak diperbincangkan. Saat Raymond berdiri di podium dan menyampaikan pidatonya, Medina, salah satu anggota timnya, tiba-tiba menerima panggilan dari rekannya dan memberitahu bahwa mereka berhasil mengenali wajah pria misterius yang sedang diselidikinya. Ravenite, headquarters of the Gambino crime family. Headshot. Rekannya menjelaskan bahwa ia menemukan rekaman video lama dari tahun 2006. Dalam video itu terlihat seorang pria mengenakan jaket hitam yang dengan cepat dan terampil menghabisi salah satu anggota mafia Italia bernama Little Johnny. Gerakannya begitu cepat dan terkontrol, membuat identitasnya sulit dikenali. Selain video, mereka juga menemukan rekaman suara yang memperdengarkan Little Anthony, saudara Little Johnny, meminta maaf dengan suara tertekan kepada pria misterius tersebut. Dengan bukti itu di tangannya, Medina mulai merangkai ulang penyelidikan yang selama ini ia jalankan. Ia yakin pria berjaket hitam dalam rekaman itu adalah kunci kasus yang ia tangani. Kemudian Wolf yang berada di Living Robotics terlihat menyusun dan mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan. Ia memulai dengan menyiapkan tumpukan spidol warna-warni dan mulai membuka setumpuk buku laporan keuangan satu persatu dan menyalinnya ke sebuah papan. Berhubung papan yang ia gunakan tidak muat karena coretannya, ia pun mencoba menuliskan rumus dan alur keuangan perusahaan hingga ke seluruh kaca jendela kantornya.
mencoba mencari pola yang bisa menjelaskan kemana uang perusahaan menghilang selama ini. Sementara Medina terus memutar rekaman suara yang ia dapatkan sebelumnya. Ia berusaha mengenali suara pria misterius yang dengan tenangnya mampu membunuh seorang anggota mafia. Di sisi lain, Wolf yang sudah bekerja dengan serius, akhirnya dalam satu malam, ia pun berhasil menyelesaikan 15 laporan keuangan perusahaan. Tak lama kemudian Dana datang dan mengetuk kaca ruangannya. Di pertemuan itu, Wolf langsung menunjukkan beberapa kejanggalan yang ia temukan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Setelah melihat hasil kerja Wolf, Dana sangat terkejut. Bagaimana mungkin 15 laporan anggaran bisa Wolf selesaikan hanya dalam waktu sehari, sementara dirinya hanya mampu membuat 1 tahun anggaran. Dan itu pun butuh waktu berbulan-bulan untuk ia pelajari terlebih dahulu. Chargebacks to vendors, internal offset. Akan tetapi bagi Wolf yang paling penting bukanlah banyaknya laporan yang ia selesaikan, tapi apa yang berhasil ia temukan. Setelah menelusuri seluruh data, ia mengetahui bahwa uang perusahaan ternyata dialihkan ke sebuah perusahaan palsu yang tidak benar-benar ada. Dana pun sempat meragukannya. Ia mencoba memberi penjelasan bagaimana jika uang itu ternyata digunakan untuk membayar vendor atau kebutuhan lain yang belum tercatat. Namun, lagi-lagi Wolf tetap pada pendiriannya. Ia yakin kasus ini begitu kompleks dan seseorang dengan sengaja telah menyembunyikan dan menggelapkan uang tersebut. Ketika Wolf dan Dana masih berdiskusi, asisten Lamar tiba-tiba muncul di ruangan itu. Ia terkejut melihat seluruh dinding dan kaca dipenuhi catatan serta perhitungan yang telah dibuat Wolf. Tanpa banyak bicara, asisten tersebut meminta Dana untuk kembali ke ruang kerjanya. Sementara Wolf diperintahkan untuk segera menuntaskan analisisnya dan menyerahkan laporannya secepat mungkin. Who did it? Guess. You'll have a report from me. Sementara itu di rumahnya, kepala keuangan CFO dari perusahaan Living Robotics yang bernama Ed Shelton terlihat didatangi oleh Braxton bersama beberapa anak buahnya. Tak ingin basa-basi, Braxton kemudian mengancam Ed kalau cara menyiksa tidak akan ia gunakan lagi. Akan tetapi Braxton menyarankan Ed untuk menyuntik dirinya sendiri dengan insulin yang ia siapkan, sehingga kematiannya seolah-olah seperti bundir. Namun jika Ed menolak, maka mau tidak mau, Braxton tidak akan segan untuk membakar seisi rumah beserta istri dan anaknya di sana. Find it hard to grasp. I honor my commitments. Keesokan harinya saat Wolf hendak melanjutkan apa yang sudah ia mulai, ia terkejut melihat ruang kerjanya tampak telah dirapikan. Semua catatan dan data pembukuan yang semalam ia tulis tiba-tiba menghilang dan dihapus. Makanya ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, Lamar pun datang menghampirinya dan menyampaikan kalau semua urusan dan pekerjaannya sudah berakhir. Alasannya adalah Ed, kepala keuangan perusahaan mereka, telah tewas sehingga membuat penyelidikannya terpaksa dihentikan. Maka dari itu, Lamar pun merasa sangat berterima kasih kepada Wolf yang sudah berniat membantunya untuk menemukan pelaku penggelapan dari anggaran tersebut. Meskipun penyelidikan tersebut berhenti di tengah jalan, Lamar tak lupa memberikan upah untuk Wolf dan ia pun pergi tanpa melanjutkan pembicaraannya. Bye, Chris. Setelah Wolf kembali ke rumahnya, sindrom autism yang Wolf alami yakni sulit mengendalikan emosinya saat dalam kondisi tertekan. Makanya ia segera melakukan kebiasaannya memutar musik dengan kencang sekedar menenangkan diri. Namun ternyata tidak juga berhasil meredam emosinya. Jadi alternatif lain, Wolf mencoba menenangkan diri dengan berlatih menembak. Akan tetapi saat berlatih, tiba-tiba memori ketika ia masih kecil bersama adiknya Braxton muncul kembali, di mana sang ayah begitu menekannya untuk menguasai ilmu bela diri karena si ayah tahu masa depan mereka akan lebih sulit dari sekarang. Enough. Di sisi lain, sang pelatih yang melihat Wolf dan Braxton sudah cukup kelelahan justru tidak membuat ayah mereka melemah. Ia malah terus-menerus memberikan perintah kepada pelatihnya agar latihan diteruskan dengan maksimal. Sementara itu, Wolf yang sudah kesakitan terlihat tak menyerah dan mengatakan, "Terus lanjutkan, saya baik-baik saja." Requires
Adegan berpindah ke sepasang suami istri yang sedang disandra oleh sekelompok pria bersenjata. Mereka memaksa pasangan itu untuk memanggil Wolf, yang saat itu tengah berlatih menembak di tempat lain. Para pria itu mengancam jika Wolf tidak datang, keduanya akan dieksekusi di tempat. Dengan gemetar sang istri mencoba memanggil Wolf. Namun belum juga sempat memanggil, salah satu pria bersenjata yang menodong pistol ke arahnya tiba-tiba koit terkena tembakan dari arah tak terlihat. Menyadari situasi terancam, salah satu penjahat langsung membawa pasangan suami istri itu ke dalam mobil untuk kabur. Sementara itu, anak buahnya yang lain telah tewas karena serangan dari Wolf. Tak lama setelah penjahat tersebut mencoba kabur dengan cekatan, Wolf mencoba menyelamatkan kliennya tersebut dengan tembakan presisinya. Beruntung satu tembakan berhasil mengenai si penjahat dan mobil mereka pun akhirnya berhenti. Di saat yang sama, Wolf sontak berlari dan menaiki sisi depan mobil, kemudian menarik si penjahat tadi keluar dari mobil. Berhubung lawan dari Wolf tidak begitu sulit, jadi dengan mudah Wolf menumbangkan si penjahat tadi. Kemudian menekannya untuk memberitahukan siapa yang memerintahkan mereka melakukan hal ini. Wolf pun sempat menyebut beberapa nama, tapi pria itu justru mengeluarkan sebuah foto yang ternyata itu adalah Dana, dan mengakui bahwa ia memang ditugaskan untuk menghabisi nyawa mereka berdua. Setelah mengetahui bahwa Dana berada dalam bahaya, Wolf segera menyingkirkan orang yang mengancamnya itu. Ia lalu menghubungi rekannya, Voice, untuk menghapus identitasnya, memindahkan semua akunnya ke luar negeri, dan menyiapkan nama samaran baru. Voice menanggapi hal itu dengan cepat dan membantu Wolf menyembunyikan jejaknya. Setelah semuanya aman, Wolf meminta Voice untuk menghapus seluruh data di ZZZ Accounting, lalu mulai mencari keberadaan Dana yang diperkirakan saat itu akan kembali ke apartemennya. Sementara itu, Dana tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Kemudian, dua pria yang menyamar sebagai kurir tiba-tiba mendobrak pintu kamarnya. Sontak Dana yang terkejut berusaha menutup pintu, dan mereka berhasil menangkap Dana. Namun Dana masih sempat melawan dan berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka sebelum bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Sementara itu di luar apartemen, Wolf bergerak cepat dan dengan kemampuan tempurnya berhasil menyingkirkan beberapa penjaga yang menjaga area tersebut. Untungnya ia tiba tepat waktu karena sesaat kemudian pembunuh tersebut akan mengeksekusi Dana. Menyadari bahaya yang mengancam Dana, Wolf segera menembak pria yang berusaha membunuhnya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Wolf memutuskan untuk menyembunyikan Dana di lokasi aman, sebuah trailer atau motorhome yang telah ia ubah menjadi markas rahasia sekaligus tempat perlindungannya. Saat melihat isi tempat itu, Dana terkejut karena tidak menyangka bahwa seorang akuntan seperti Wolf memiliki begitu banyak senjata dan perlengkapan militer. Wolf kemudian menjelaskan bahwa semua itu ia siapkan untuk berjaga-jaga, karena tidak menutup kemungkinan klien-klien lamanya akan mencoba mengejarnya. Setelah memastikan semua peralatan siap, mereka pun meninggalkan tempat persembunyian itu dan memilih menginap di sebuah hotel untuk sementara waktu. Adegan kemudian beralih kepada Medina yang mulai menemukan titik terang dalam penyelidikannya. Salah satu rekannya mengungkapkan bahwa suara dalam rekaman yang mereka dengar ternyata merupakan potongan dari sebuah sajak anak-anak. Setelah ditelusuri, sajak itu diketahui sering digunakan dalam terapi untuk anak-anak dengan gangguan saraf. Mendengar hal itu, Medina meminta data serta ciri-ciri anak-anak yang memiliki kondisi serupa. Namun tidak satupun dari mereka memiliki kemiripan dengan sosok yang sedang mereka cari.
Mengetahui bahwa informasi itu bisa menjadi kunci penting, Medina segera mendatangi rekannya untuk menelusuri lebih jauh identitas pria misterius tersebut. Ia kemudian meminta agar dilakukan pencarian terhadap seseorang bernama Gauss dengan kriteria memiliki penghasilan lebih dari $500.000 per tahun. Begitu hasilnya keluar, terdapat setidaknya 104 orang dengan nama itu di seluruh Amerika. Namun tak satu pun yang cocok dengan deskripsi yang dimaksud Medina. Setibanya di hotel, Wolf memberitahu Dana bahwa uang sebesar $61 juta yang sempat hilang dari perusahaan Living Robotics telah berhasil ditemukan dan dikembalikan. Dana terkejut mendengar hal itu. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang akuntan bisa mengetahui sesuatu yang bahkan belum diberitakan secara resmi. Rasa penasaran membuatnya bertanya siapa sebenarnya Wolf. Namun Wolf hanya menjawab singkat bahwa itu adalah warisan kemampuan dan skill dari ayahnya yang merupakan seorang perwira angkatan militer. Sejak kecil, Wolf dan adiknya memang ditempa dengan latihan keras oleh ayah mereka. Hidup mereka tidak pernah tenang, bahkan harus berpindah rumah hingga 34 kali dalam 17 tahun. Di saat yang sama, Wolf pun akhirnya mengakui jika ia mengidap autisme, yang membuatnya sulit beralih fokus ketika sudah terobsesi pada sesuatu hal. Saat mereka terus berbincang, Wolf tiba-tiba menyinggung kisah tentang para akuntan terkenal di masa lalu, seperti Eddie dan Panama, yang berhasil menggelapkan pajak dengan cara memutar uang mereka sendiri ke dalam saham perusahaan lain. Hanya dalam setahun, nilai saham itu melonjak hingga $75 juta. Cerita itu membuat Wolf curiga bahwa perusahaan Living Robotics mungkin melakukan hal yang serupa. Ia pun mulai menaruh perhatian pada Rita, asisten lamar, dan segera bersiap dengan perlengkapan senjatanya untuk menuju TKP. Dalam perjalanan, Voice mencoba meyakinkan Wolf bahwa masalah ini seharusnya bukan urusannya. Ia mengingatkan bahwa Wolf baru mengenal wanita itu selama seminggu dan mempertaruhkan nyawanya demi seseorang yang hampir asing bukanlah keputusan bijak. Namun Wolf tetap bersikeras. Ia tidak bisa tinggal diam mengetahui ada orang ingin membunuh Rita dan bertekad untuk menemukan siapa dalang di balik ancaman tersebut. Begitu sampai di depan rumah Rita, Wolf memperhatikan seseorang pria yang berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah diamati lebih dekat, ia terkejut mengetahui bahwa pria tersebut adalah Braxton, adiknya sendiri. Wolf mencoba mendekat tanpa menimbulkan suara, bersembunyi di balik sebuah mobil untuk mengintai. Namun Braxton rupanya sudah menyadari keberadaannya dan segera melepaskan tembakan ke arah mobil tersebut sebelum pergi. Saat Wolf masuk ke dalam rumah, ia mendapati Rita telah tergeletak tak bernyawa dengan luka tembak di kepalanya. Adegan kemudian berpindah ke Medina dan rekannya yang terus menelusuri jejak dari data-data yang mereka peroleh. Setelah mempelajari pola pergerakan yang mencurigakan, Medina meminta agar dilakukan pencarian terhadap nama Christian yang bekerja sebagai akuntan. Dari hasil penelusuran ditemukan 2 orang dengan nama Christian Wolf. Salah satunya tercatat memiliki riwayat pekerjaan yang bersih dan teratur, sedangkan yang lainnya terhubung dengan sebuah perusahaan kecil bernama ZZZ Accounting. Pada awalnya Medina dan rekannya belum menemukan hal yang mencurigakan. Namun tiba-tiba Medina teringat dengan beberapa restoran di sekitar kantor ZZZ Accounting dan penasaran siapa yang mendanainya. Rekannya pun menelusuri catatan keuangan tempat-tempat itu dan hasilnya mengejutkan. Semua restoran tersebut ternyata mendapatkan suntikan dana dari ZZZ Accounting. Lebih mencurigakan lagi, nama Christian Wolf tercantum sebagai pengelola utama di setiap restoran itu. Setelah mengumpulkan semua data, Medina segera menyusun laporannya dan bergegas menemui Raymond. Di hadapan atasannya itu, ia menjelaskan hasil temuannya mengenai catatan keuangan restoran-restoran yang berlokasi di sekitar ZZZ Accounting. Raymond meninjau laporan tersebut dengan seksama. Sementara Medina yang tampak antusias langsung menyarankan agar mereka segera bertindak. Tak ingin membuang waktu, ia meminta Raymond bergegas karena mereka harus terbang ke Chicago untuk menindaklanjuti kasus itu lebih jauh. Pack a bag, we're going to Chicago.
Sementara itu, Wolf yang telah kembali ke hotel memandangi Dana yang tertidur lelap di sofa. Pemandangan itu membuatnya teringat pada masa kecilnya saat sang ayah memaksanya turun tangan membantu seorang gadis yang sedang diganggu oleh sekelompok anak laki-laki. Di tengah hujan deras, ayahnya menasihati mereka agar tidak membiarkan ketakutan menguasai diri dan selalu berani membela yang lemah. The glasses. Make a decision. Well, here's what it is. Begitu diminta bertindak, Wolf kecil pun keluar dari mobil dan menghajar para pengganggu itu dibantu oleh adiknya Braxton. Kenangan itu kembali mengingatkan Wolf pada keinginannya untuk melindungi orang lain terutama Dana. Namun kali ini ia tahu bahwa jarak adalah cara terbaik untuk menjaganya tetap aman. Tak lupa sebelum pergi, Wolf pun menulis surat perpisahannya. Di sisi lain, Lamar yang mulai terlihat panik karena rahasia perusahaannya terancam terbongkar, akhirnya memutuskan untuk memakai jasa Braxton. Ia ingin mendapatkan perlindungan dari sosok akuntan berbahaya yang kini mengejarnya, yaitu Christian Wolf. Braxton pun segera mengatur pengamanan di sekitar tempat tinggal Lamar, memasang kamera pengawas serta menyiagakan beberapa orang penjaga bersenjata. Dalam pertemuan mereka, Lamar menegaskan bahwa Wolf tidak akan berhenti sampai tujuan akhirnya tercapai. We good, Ike? Clear. Sementara itu di Chicago, Raymond dan Medina mulai menyelidiki rumah yang diduga menjadi tempat tinggal Wolf. Di dalamnya, mereka menemukan sejumlah kamera tersembunyi dan sebuah teropong yang mengarah ke luar jendela. Temuan itu membuat Medina semakin yakin bahwa pria yang mereka buru selama ini benar-benar tinggal di sana. Don't see that every day. Saat beristirahat, Raymond mulai bercerita tentang pengalamannya di masa lalu, tepatnya pada tahun 2006 ketika ia pernah membuntuti Wolf selama berbulan-bulan. Namun upayanya sia-sia karena Wolf selalu selangkah lebih cepat darinya. Bahkan pada akhirnya justru Raymond yang tertangkap oleh Wolf, bukan sebaliknya. Dalam pertemuan itu, Wolf tidak menyakiti Raymond, melainkan memberinya serangkaian pertanyaan pribadi mulai dari namanya, jumlah anak yang dimiliki, hingga apakah ia merasa telah menjadi ayah yang baik. Karena pertanyaan itulah yang akhirnya mencerahkan hidupnya. Saat itu Raymond sebenarnya sedang menyelidiki kematian Francis, seorang akuntan yang telah bekerja selama 4 dekade untuk keluarga kriminal Gambino. Francis bukan sosok asing bagi Wolf, mereka pernah menjadi teman dekat semasa di penjara. Selama berada di penjara, Wolf dan Francis memilih untuk menutup diri dari para narapidana lain. Mereka hanya berinteraksi satu sama lain, menghabiskan waktu dengan bermain catur, menonton televisi, dan berbincang tentang kehidupan di luar penjara. Hingga suatu hari Francis dinyatakan bebas setelah bosnya bersaksi bahwa ia akan dilindungi. When he testified against Big Tony. Namun nyatanya janji itu tidak ditepati. Tak lama setelah keluar, Francis ditangkap oleh Little Tony, lalu menyiksanya hingga ia pun harus tewas. Sebulan setelah kejadian itu, jasad Francis ditemukan di dalam tong sampah. Di antara barang-barang miliknya terdapat sebuah surat yang secara tidak sengaja dibaca oleh Wolf. Dan dari sanalah ia mengetahui bahwa sahabatnya telah dibunuh. Kabar itu membuat Wolf kehilangan kendali. Dalam amarahnya, ia menyerang salah satu penjaga penjara hingga tewas dengan termos logam. Lalu melarikan diri untuk membalas dendam kepada Little Tony. Raymond menceritakan kejadian tersebut kepada Medina dengan maksud agar ia mengerti siapa sebenarnya Wolf. Setelah itu, laporan menyebutkan bahwa Wolf sempat menyerang 6 orang warga dan kemudian terlihat menghadiri pemakaman seorang wanita di sekitar tempat tinggalnya. Wolf datang ke pemakaman itu bersama seorang pria yang ternyata adalah seorang kolonel dari Angkatan Darat. Setelah diselidiki, terungkap bahwa wanita yang dimakamkan tersebut merupakan ibu kandung Wolf, sekaligus mantan istri dari ayahnya. Namun karena mereka dianggap bukan bagian dari keluarga resmi, keduanya dilarang mendekat untuk melihat jenazah. Wolf yang tidak terima pernyataan itu pun kehilangan kendali dan menyerang para petugas yang berjaga. Hingga akhirnya ia kembali ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sementara sang ayah harus tewas di sana.
Setelah mendengar kisah itu, Medina yang menilai Wolf kalau ia hanyalah seorang akuntan yang bekerja untuk para kartel dan merupakan seorang pembunuh bayaran. Namun sebelum pembicaraan dilanjutkan, tiba-tiba telepon berdering dan dari sana terdengar suara seorang wanita yang meminta Raymond untuk menurunkan kakinya dari meja. Lalu dengan tenang mengatakan bahwa ia mengetahui lokasi Wolf berada. Di sisi lain, Wolf telah sampai di rumah lamar yang dijaga ketat oleh Braxton bersama tim pengamanannya. Para penjaga yang berpengalaman itu tak menyadari bahwa Wolf telah mulai menyusup dengan sangat tenang dan terencana. Ia bergerak perlahan dari satu sudut ke sudut lain, menyingkirkan para penjaga tanpa suara. Sementara itu, tim di dalam mencoba menghubungi rekan-rekan mereka di luar, namun tak ada jawaban yang diterima. Salah satu penjaga pun keluar untuk memastikan keberadaan mereka, namun seketika terjatuh setelah peluru menembus kepalanya. Akibat serangan itu, Braxton akhirnya menyadari bahwa Wolf sudah berada di sekitarnya. Untuk itu, ia segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiaga di posisi masing-masing. Namun semua usaha itu sia-sia karena Wolf bergerak cepat, tenang dan mematikan, menyingkirkan para penjaga satu persatu. Dan tibalah kemudian setelah semua pengawal tumbang, Wolf akhirnya berdiri di hadapan adiknya sendiri. Braxton menatap Wolf dengan penuh emosi dan bertanya, kenapa ia melakukan semua ini. Wolf hanya bisa meminta maaf tanpa berucap sedikit pun. Meskipun Braxton memukul Wolf berkali-kali, Wolf tak membalas Braxton sedikit pun. Why doesn't cut it, you weird? Sorry. Barulah terungkap ternyata Braxton si adiknya itu selama ini merasa ditinggalkan begitu saja dan tanpa kabar oleh Wolf, di mana Wolf lebih memilih hidup dengan ayahnya. Wolf pun kembali meminta maaf akan hal itu. Di pertemuan itu mereka mulai berbicara tentang keluarga mereka. Namun tiba-tiba Lamar muncul dan berusaha menghentikan Wolf dan memiliki alasan yang kuat untuk menghentikan semua kejadian itu. Namun Wolf yang sudah muak dengan Lamar dan tanpa banyak bicara, ia pun langsung menembak Lamar hingga tewas. You even know what that's like? Yes, I do. Sebelum Wolf meninggalkan tempat itu, adiknya Braxton sempat bertanya apakah bisa ia bertemu kembali. Wolf pun berkata mungkin iya dan mungkin saja tidak untuk selamanya. Kemudian adegan beralih kepada Dana yang tampak menerima sebuah hadiah dari Wolf, yaitu kumpulan lukisan yang sebelumnya disimpan di trailer miliknya. Sementara dirinya memilih untuk menghilang dari kehidupannya yang lama dan memulai hidup baru dengan identitas yang berbeda. Di akhir cerita terlihat sepasang orang tua yang sedang berkonsultasi dengan seorang dokter tentang kondisi anak mereka. Sambil bermain, anak mereka tanpa sengaja membuka pintu sebuah kamar. Dan di dalamnya terlihat seorang wanita yang sama sekali tak bisa berbicara. Kedua orang tua itu segera meminta maaf atas ketidaksengajaan itu. Namun dokter menjelaskan bahwa wanita tersebut sebenarnya adalah anak mereka sendiri yang memilih untuk diam dan sudah berlangsung selama 30 tahun. Tak lama setelah dokter tersebut mengajak orang tua itu keluar, tiba-tiba wanita itu menyalakan komputernya dan mulai berkomunikasi dengan anak kecil tadi melalui teks yang diubah menjadi suara. Ternyata wanita itulah yang kemudian dikenal sebagai Voice. Sosok wanita kecil yang pernah ditolong oleh Wolf sewaktu mereka masih kecil dan masih terus mendampingi Wolf hingga saat ini. Hello, Dreamboat. Shall we chat? Dan dengan begitu film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.